Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi di CPI Cerita Pendek Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film berjudul No Escape Room. Film yang bercerita tentang seorang ayah dan anak perempuannya berusaha untuk menghabiskan waktu senggang dan luang yang tersedia antara dia dan anaknya. Kemudian bersama 3 orang asing lainnya mencoba semacam wahana permainan dalam sebuah rumah yang dihuni oleh orang aneh, yang mana wahana itu plagiat dari wahana lain yang diberi nama escape room. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak remaja bernama Karen yang duduk di samping ayahnya yang sedang menyetir. Karen terlihat boring dengan suasana di dalam mobil. Di suatu kota terpencil, tiba-tiba mobil mereka mogok. Karen yang kesal sama ayahnya terus memperhatikan handphonenya, sehingga dia tidak sadar kalau mobil truk melintas dan hampir menabraknya. Untung saja ayahnya menarik lengannya, tetapi tetap saja Karen semakin jutek dikarenakan lengan yang ditarik oleh ayahnya terasa sakit. Karena hari sudah siang, mereka pun menyerahkan mobilnya ke montir dan istirahat sejenak di sana. Ada warung di tempat tersebut. Ternyata orang bengkel mengatakan perbaikan baru bisa selesai nanti sore. Tentu mereka akan menghabiskan waktu hingga sore hari di tempat itu. Di sini kita baru tahu kenapa Karen begitu jutek pada ayahnya. Ternyata ayahnya orang yang sibuk, tidak peduli sama Karen selama berbulan-bulan. Namun ketika mereka punya waktu untuk bersama, justru ayahnya mengajak ke tempat yang tidak asik sama sekali. Untuk menebus kesalahannya, ayahnya mencari informasi tentang tempat hiburan di sana untuk menghabiskan waktu selama mobil diperbaiki melalui koran lokal. Ayahnya menyebutkan beberapa tempat hiburan seperti bowling, mini golf, bioskop, teater untuk anak-anak. Tetapi Karen tetap tidak ada semangat mendengarkan itu. Akhirnya ayahnya menemukan permainan yang sedang booming di antara anak-anak seusia Karen, yang lagi viral di antara teman-temannya, yaitu escape room. Tapi escape room yang ada di San Francisco. Karen merasa sepele dengan escape room di kota kecil ini. Bisa jadi ruang yang dipakai hanya garasi rumah. Ayahnya yang bernama Michael mencoba bertanya kepada seorang pelayan yang memang penduduk lokal sana tentang tempat permainan escape room yang ada di iklan koran tersebut. Si pelayan mencoba menakut-nakuti kalau sebaiknya jangan pernah pergi ke permainan itu. Di sana sering orang datang dan tidak pernah kembali, tidak pernah ditemui lagi, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Tapi tiba-tiba pelayan itu tertawa, mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi mereka. Dia pun mengatakan di sana tempatnya seru sekali. Kalau sampai di sana, katakan kalian diundang oleh Besti. Melihat itu, ayahnya memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi Karen tetap gak mau. Ayahnya memaksa dengan mengatakan, kita pergi untuk Besti. Akhirnya Karen pun setuju. Sebelum pergi ke rumah itu, Karen ke toilet. Di sana dia membersihkan bajunya, tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Tiba-tiba dari dalam bilik toilet ada koin terjatuh. Dia menyadari seperti ada orang yang memperhatikannya dari bilik tersebut. Dia pun menghampiri bilik itu. Tiba-tiba Besti keluar dari bilik sebelahnya lagi. Akhirnya dia pun keluar dari kamar mandi tersebut sesaat setelah Besti keluar. Mereka pun berangkat ke rumah permainan escape room dengan menggunakan mobil tumpangan. Sampai di sana terlihat dari luar hanya seperti rumah biasa. Karen lagi-lagi memperhatikan dengan wajah yang sepele terhadap rumah tersebut. Saat ayahnya mengetuk pintu, tidak lama setelah itu pintu pun terbuka dengan sendirinya. Karen mulai berdecak kagum dengan teknologi yang dipakai rumah di escape room tersebut. Sampai di dalam, dia disambut oleh pelayan yang so akrab bernama Josie. Josie menyuruh mereka untuk ke ruangan tengah. Ketika Karen dan ayahnya sampai di ruangan tengah, ternyata sudah ada beberapa orang yang masih menunggu untuk permainan dimulai. Di sana ada Melanie yang juga peserta pemain dengan pacarnya bernama Taylor yang lebih parah gabutnya dibanding Karen. Terus ada satu orang lagi yang mengaku teknisi padahal juga peserta bernama Andrew. Jadi yang bermain escape room ini hanya 5 orang termasuk Karen dan juga Michael, ayahnya Karen.
Ini jumlah yang memang tergolong sedikit, kata Josie. Sejak ada orang yang gak bisa keluar dari rumah ini, permainan ini mulai sepi. Ucapan Josie hanya dianggap cara Josie untuk menakut-nakuti agar suasana horor dari rumah itu dapat saat mereka bermain nanti. Pertama-tama mereka disuguhi minuman teh hijau, lalu mereka harus tanda tangan sebuah kontrak. Michael heran, namun Melanie mengatakan itu hanya cara Josie supaya lebih memicu adrenalin pemain. Tidak hanya itu, Josie meminta HP dari mereka, alasannya karena takut permainan mereka nanti direkam dan dicontoh oleh pihak lain. Kemudian game pun dimulai dengan memadamkan lampu dan proyektor pun menyala. Ada petunjuk dalam video tersebut bahwa kalau mau keluar mereka harus menyelamatkan 5 orang yang hilang di ruangan tersebut dalam waktu 1 jam. Jika tidak kuat, tinggal mengucapkan kata bangun. Ketika video proyektor habis, gelap sesaat dan lampunya nyala kembali dengan kondisi Josie dan proyektor yang diputar tadi sudah tidak ada. Semua pintu pun terkunci tiba-tiba dan jam waktu mundur pun menyala menandakan permainan dimulai. Tugas mereka mencari kunci ruangan itu untuk bisa masuk ke ruangan lain dan keluar dari rumah tersebut. Kelihatannya sepele dan gampang. Mereka pun mulai mencari tanda. Siapa tahu ada teka-teki yang harus dipecahkan. Saat memeriksa ke bawah, Karen menemukan satu jenis tumbuhan teh dalam botol yang bernama ayahuasca. Andrew menjelaskan kepada Karen bahwa teh tersebut sering digunakan oleh dukun bangsa Inca di benua Amerika Selatan untuk bicara dengan makhluk halus. Akhirnya dari nyanyian piringan hitam, mereka menemukan petunjuk bahwa topeng-topeng yang ada di dinding harus disusun menurut lirik lagu. Ketika mereka mencobanya, ternyata benar. Salah satu dinding terbuka dan mengeluarkan pintu dengan kunci kombinasi angka. Mereka pun masih harus mencari petunjuk apa yang bisa mereka gunakan untuk membuka kombinasi angka tersebut. Andrew menemukan lampu tidur yang ternyata lampu itu adalah lampu UV. Ketika mereka mendekatkan sinar UV ke arah topeng-topeng, mereka pun menemukan kombinasi angka. Mereka pun segera mencoba kombinasi angka tersebut, dan benar itu kombinasi buat buka pintu tersebut. Pada ruangan berikutnya mereka menemukan banyak jam dinding dengan berbagai bentuk. Melanie menemukan sebuah telepon jadul. Dia pun memainkan telepon tersebut dan dia mendengar suara orang yang sama persis dengan suaranya. Dia berpikir itu hanya mainan yang merekam suaranya. Saat dia akan menutupnya, dia mendengar orang tersebut meminta dia menyerahkan telepon kepada Taylor, pacarnya. Maybe it's a clue. Dia pun menyerahkan telepon kepada Taylor. Dalam keadaan bingung, Taylor pun mendengarkan orang di telepon berkali-kali meminta maaf. Taylor melihat ke arah Melanie dengan mengatakan, "Ini lelucon yang tidak lucu, Melanie." Tapi Melanie mengatakan itu bukan dia. Orang di telepon menyuruh Taylor untuk lari dari rumah itu meninggalkan permainan. Karen melihat ada sesuatu di telinga Taylor. Taylor pun melihat ke arah gagang telepon. Ternyata di gagang ada cacing Hongkong. Taylor pun akhirnya melempar telepon tersebut. Michael menenangkan Taylor kalau itu hanya trik dalam permainan ini. Taylor trauma dengan kejadian itu karena dia yakin cacing di gagang telepon itu nyata. Itu bukan trik. Dia pun berteriak bangun agar pintu terbuka untuknya, dan pintu pun terbuka dan dia segera keluar. Andrew mengatakan tidak ada cacing di gagang telepon. Bisa jadi itu hanya halusinasi mereka, karena sepertinya dari petunjuk kertas-kertas dan alat-alat yang ada di sana, ini seperti ruangan finish. Bisa jadi kehaluan mereka karena mereka minum teh tadi. Karen mengatakan jika itu yang mereka lakukan berarti mereka melanggar hukum. Karena penjelasan Karen tersebut, semuanya tidak percaya pada Andrew. Mereka pun melanjutkan permainan. Beberapa saat mereka mencari petunjuk. Michael menyadari kalau mesin ketik kuno yang ada di meja memiliki urutan huruf yang janggal dari papan ketik biasa.
Bisa jadi itu adalah petunjuk buat buka pintu berikutnya. Karen pun menyadari kalau jam kuno juga menunjukkan angka 10.12 sejak dari tadi. Melanie mengatakan kalau begitu 10.12 adalah frekuensi radio. Mereka pun mencari radio kuno untuk disetel ke frekuensi 101,2 FM. Dari radio terdengar orang mengucapkan beberapa deret huruf dan mereka pun mengetikkannya di papan ketik. Semua orang bingung dengan maksud dari hasil ketikan tersebut. Karen melihat ke arah jam kuno dan memutar jam ke arah jam 5 dan kunci pun terjatuh dari dalam jam. Sekarang mereka harus mencari pintu yang cocok buat membuka pintu tersebut. Ternyata itu kunci lemari. Di dalam lemari mereka melihat Josie tergeletak dengan perut berdarah dan meminta tolong. Mereka memikir ini bagian dari permainan. Mereka tidak menolong Josie yang sedang terluka, hanya menunggu Josie menyampaikan pesan atau petunjuk permainan. Melanie mengatakan permainan ini luar biasa, bahkan Josie bisa berperan seperti orang sekarat benaran. Andre mengatakan luka itu benaran. Josie berpesan untuk secepatnya keluar dari permainan agar mereka selamat. Kunci utama untuk buka pintu keluar. He's reading mine. Find the master key. None of that stuff is real. Mereka pun meninggalkan Josie dan menutup pintu lemari. Melanie mengatakan Josie terlalu lebay memberikan pesan, hanya menyuruh cari kunci utama, kan bisa tulis pakai surat atau apa. Michael dan Andrew mulai curiga dengan ucapan Melanie. Ini artinya bisa jadi Josie meninggal betulan. Michael pun tidak ingin meneruskan permainan. Dia pun teriak-teriak berkata bangun, tapi tidak ada gunanya. Semua pintu tetap terkunci. Michael meyakinkan ke mereka kalau permainan itu sudah tidak benar. Dia pun kembali ke lemari buat memastikan kalau Josie meninggal memang betulan. Tapi Karen mengatakan jika Josie meninggal, siapa yang membunuhnya? Karena tidak ada orang lain yang masuk ke sini selain mereka berlima. Andre mengatakan kalau ini permainan, kunci sudah kita dapatkan hanya untuk membuka pintu lemari. Tidak ada petunjuk lain untuk melanjutkan permainan. Mereka pun memutuskan untuk mencari jalan keluar. Mereka melihat ventilasi udara yang cukup bila dilewati oleh anak-anak. Karen bersedia memasuki ventilasi itu. Tentu saja seorang ayah tidak akan mengizinkan anak gadisnya ke tempat yang belum mereka kenal sendirian tanpa ayahnya. Tapi Karen meyakinkan kalau dia tidak akan apa-apa. Saat Karen sudah di luar, dia pun melihat bayangan Josie. Ayahnya yang khawatir memutuskan untuk mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan jam kuno. Berkali-kali pintu itu dihantam dengan jam tersebut, tidak menyebabkan pintu itu terbuka sama sekali, bahkan lecet pun tidak. Seketika pintu itu pun terbuka sendiri. Karen pun sudah tidak ada di lorong tersebut. Karen terus mengikuti Josie sampai ke basement. Di basement itu, Karen melihat hasil penelitian, ada sketsa mesin juga, dan replika tulang belulang manusia. Dia pun menemukan anting yang dipakai oleh Josie. Saat akan keluar dari basement, Karen mendengar langkah kaki yang berat dan nafas yang mengerikan dan sepertinya besar menuju ke arahnya. Dia pun dengan terpaksa memutuskan untuk bersembunyi di dalam tempat penyimpanan mayat. Karen ketakutan sambil berbisik mengatakan bangun berulang kali. Di tempat lain, ayahnya, Melanie dan Andrew terus mencari Karen. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kain putih bergelantungan, dan tiba-tiba pintu pun terkunci. Mereka terjebak di dalam ruangan tersebut. Ada teka-teki yang harus mereka pecahkan di ruangan itu agar bisa keluar. Melanie menemukan proyektor. Proyektor itu menampilkan video yang aneh sehingga Melanie terus memandangi video tersebut. Saat cahaya proyektor diarahkan ke kipas angin, mereka menemukan kode dan kode itu adalah kode untuk membuka laci meja. Michael pun memasukkan kode-kode itu dan berhasil membuka lacinya. Di dalam laci itu terdapat kunci. Mereka pun bergegas keluar dari ruangan itu sambil mengajak Melanie. Melanie terus terkesima dengan video dari proyektor itu hingga akhirnya dia tertinggal. Dia baru sadar video proyektor itu adalah ternyata mereka beberapa menit ke depan setelah video menayangkan dia yang bolak-balik di ruangan yang sama. Setelah sadar, Melanie pun memutuskan untuk keluar dari sana, tapi tidak bisa karena dia seperti masuk ke dalam suatu portal yang menghubungkannya dengan ruangan itu kembali.
Saat kebingungan, Melanie pun menemukan mayat Taylor, pacarnya, yang tergantung. Dia pun panik. Dan tiba-tiba telepon berdering. Dari telepon itu dia mendengarkan suaranya sendiri. Dia baru sadar bahwa suara di telepon itu benar dia di masa lalu. Dia meminta ingin bicara kepada Taylor. Dia mendengar Taylor dan meminta maaf pada Taylor. Dan menyuruh Taylor untuk jangan meneruskan permainan. Saat sedang panik, dia melihat bayangan tangan di antara kain-kain putih. Karena ketakutan, dia menaiki tangga lapuk, sehingga dia terjatuh dan kepalanya tertusuk pena yang ada di meja. Di tempat lain, ayahnya Karen terpana dengan sebuah lukisan, sehingga dia terpisah oleh Andrew. Andrew yang berjalan menuju basement akhirnya berhasil menemukan Karen. Sementara ayahnya Karen masih terpana dengan sebuah lukisan pemandangan, dan dia pun halu seolah ditarik masuk ke dalam lukisan. Saat itu dia pun tersadar dan segera mendorong dirinya untuk menjauh. Di tempat lain, Andrew dan Karen saat ingin keluar, pintu pun terkunci. Mereka pun memutuskan untuk melewati lubang udara. Di saat mereka merangkak menuju keluar, Andrew pun tertarik, entah apa yang menariknya. Karen pun bergegas menelusuri lubang dan meminta tolong. Michael pun mendengar suara Karen dari dalam kamar di mana Melanie tadi jatuh. Dia pun memasuki ruangan tersebut dan mendapati mayat Taylor dan mayat Melanie di sana. Ternyata lubang udara itu terhubung dengan ruangan tersebut. Akhirnya Michael bisa kembali bersama Karen, anaknya. Ini bukan permainan lagi. Ini nyata. Karen sempat putus asa, dia akan mati, tapi ayahnya menenangkannya. Pasti ada jalan keluar. Dia teringat pesan terakhir Josie bahwa kunci utama harus ditemukan. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke ruangan yang tadi, yang kelihatannya seperti ruangan terakhir dalam game, di mana Josie mati di dalam lemari pakaian. Saat mereka akan beranjak dari ruangan itu, jam petunjuk waktu pada game terlihat berubah-ubah seperti waktu mundur dan maju. Saat waktu tiba-tiba mundur di angka 45 menit, mereka kembali melihat Taylor yang keluar dan berteriak memanggil pacarnya, Melanie. Namun Taylor tidak menyadari Karen dan ayahnya ada di sana. Terlihat Taylor ditarik ke dalam suatu ruangan dan menjerit. Dari sana Karen menyadari bahwa game ini seperti mengulangi waktu. Mereka pun memutuskan untuk mengulangi permainan agar bisa kembali ke Josie yang sudah mati. Saat mereka mengulangi permainan dan ketemu dengan mayat Josie yang ada di dalam lemari, Karen teringat akan sketsa manusia di basement. Dia merasa kunci utama ada di dalam lukanya Josie. Ayahnya pun mengurut luka tersebut. Dan ternyata benar bahwa kuncinya berada di dalam perut Josie. Mereka pun bergegas mencari pintu utama. Di saat itu juga, seolah-olah rumah itu mengeluarkan suara-suara menyeramkan. Mereka bergegas mencari pintu utama. Karen melihat pintu di ujung tatapannya. Mereka pun bergegas ke sana dan benar, itu adalah pintu yang cocok untuk kunci yang mereka pegang. Tapi ternyata itu adalah kamar mandi. Tapi karena mereka ketakutan dengan suara menyeramkan itu, mau nggak mau mereka pun masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Dan secara tiba-tiba mereka sudah berada di kamar mandi warung mereka perbaiki mobil pertama kali. Tiba-tiba Michael mendengar suara orang masuk. Mereka pun bersembunyi di dalam bilik kloset. Dari celah bilik, mereka melihat Karen pada awal pertama mereka berada di sana, sedang membersihkan pakaian. Ada Karen di waktu lain berada di sana. Tiba-tiba Karen yang ada di waktu sekarang menjatuhkan koin. Karen dari waktu yang sebelumnya pun jadi curiga dengan bilik tempat mereka bersembunyi. Saat akan mendekati bilik tersebut, tiba-tiba ibu pemilik warung keluar dari bilik lainnya. Karen dari waktu lain itu pun akhirnya pergi meninggalkan toilet tersebut. Akhirnya Karen dan ayahnya bisa keluar dari warung tersebut dan berharap mobilnya selesai diperbaiki. Dan beruntung ternyata mobilnya sudah selesai diperbaiki. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan saat mencari kunci mobil dan akan membuka dashboard, mereka sadar ternyata permainan belum berakhir. Dashboard mobil terkunci dengan gembok yang khas dalam permainan dan film pun berakhir. Nah guys, gantung ya endingnya. Banyak kemungkinan yang terjadi di dalam game ini guys.
Ya bisa jadi sebenarnya itu tidak nyata dan mereka hanya halu. Sebenarnya karena mereka meminum teh ayahuasca yang diberikan Josie sebelum menonton video. Jadi mereka seolah-olah tertarik ke dalam film yang mereka tonton guys, dimana mereka berlima dan mereka dinyatakan hilang di dalam film tersebut. Sebagai pengetahuan ya guys, kalau kalian tahu bangsa Inka di Amerika itu menggunakan teh ayahuasca untuk pergi menuju ke surga. Memang efek dari teh itu 1 jam. Selama 1 jam itu mereka bisa melihat Tuhan dan akhirnya mereka menggambar dan mengukir dalam peninggalan-peninggalan kuno mereka ya guys. Tapi sebenarnya itu bukan Tuhan benaran ya, itu hanya halusinasi dari mereka saja. Baiklah, seperti biasa kita tarik pelajaran dari film ini ya guys, yaitu hargai tiap waktu. Dimana ada waktu bersama, hargai itu sebaik-baiknya. Karen dan ayahnya hanya punya waktu sekali-sekali untuk bisa bersama, namun Karen tidak begitu menghargainya. Ayahnya hanya berusaha untuk menghibur Karen dan ingin terlihat mengasihkan di depan anaknya. Hargai tiap orang di dalam keluarga kita ya guys. Walaupun dia jarang terlihat bersama kita, namun dia tetap berharga dalam hidup kita. Dan kita akan mengetahui mereka berharga ketika mereka sudah tiada. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan kemana-mana karena masih ada beberapa video kami yang menarik lainnya yang mesti Anda tonton semuanya. Saya Andi mohon mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.